Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ketua Yayasan Masjid Al-Falah, Ketua Yayasan beserta seluruh jajaran, Ketua DKM, para jamaah, Bapak RW, Pak RT, dan di sini ada Ketua Dewan Dakwah Kota Bogor, Ustaz Halim, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan siapapun hari ini yang hadir, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hari ini kita pas waktunya adalah untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan itulah yang mungkin disematkan kepada rakyat Indonesia saat ini. Dari mana judulnya? Para pendiri negeri ini dulu berjuang membela negeri ini dengan berbagai keterbatasan, tetapi pada akhirnya dengan pertolongan Allah lahirlah negeri kita Indonesia. Terbayang kalau para pendiri ini dulu berjuang membangun negeri ini dengan bambu runcing melawan meriam. Makanya para pendiri negeri ini menyatakan di dalam pembukaannya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena kalau seandainya bukan pertolongan Allah, tidak mungkin meriam bisa dikalahkan oleh bambu runcing. Kalau meriam Bellina mungkin bisa. Ini kan meriam Belanda yang susah subhanallah. Meriam Bellina masa lalu ya. Kalau sekarang mungkin menginjem. Jadi tidaklah mungkin Indonesia ini meraih kemerdekaan kalau bukan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salah satunya itu disebut kita harus mensyukuri kemerdekaan, karena hanya dengan bambu runcing saja Belanda kocar kacir. Tapi itu terjadi juga pada zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW memimpin perang Khandaq. Itu perang Khandaq itu 300 melawan 3000 kaum kafir. Kalau bukan rahmat Allah, kekuasaan Allah, ketika saat itu Salman Al-Farisi menyampaikan bahwa harus dibuat parit yang begitu besar sehingga kuda tidak bisa loncat, tidak bisa melintas, dan kalau jatuh tidak bisa naik kembali. Bayangkan tanah yang tandus di Madinah itu digali oleh pasukan umat Islam yang terbatas saat itu, tapi dengan semangat yang tinggi dia bisa menggali parit itu. Dan kemudian Allah kirimkan pasukan debu yang luar biasa. Nah, itu salah satunya pertolongan Allah. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Nah, inilah sebetulnya kemerdekaan yang hakiki. Siapa di antaranya yang belum merdeka, yang sulit mengangkat kedua tangannya dalam bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan itulah salah satu kebebasan kita. Bung Tomo mengatakan, jika tidak ada seruan takbir saat itu, mana mungkin Indonesia bisa merdeka dan bisa melepaskan bendera biru ya dari bendera sang merah putih. Tapi karena merdeka dengan seruan takbir, maka pasti dengan izin Allah itulah semangat membakar. Allahu Akbar,
semuanya datang. Tapi kalau begitu senang, orang bingung. Ada yang bawa silet, bawa belati, nyeranteng baja. Tapi karena Allahu Akbar, semua ketar-ketir melandai. Sampai Bung Tomo berdiri tegak, menyobek bendera biru, ya, hanya dengan takbir. Dan beliau mengatakan, kalau bukan karena seruan takbir, tidak mungkin rakyat bisa bersatu. Makanya takbir itu menyatukan, ya. Jadi kalau kita takbir sendirian, berarti belum merdeka, karena tidak bersatu. Maksudnya sholatnya di imam. Allahu Akbar, bingung. Makanya masjid ini dibangun, di dalamnya ada imam bertakbir, makmum ikut bertakbir. Lalu mudah-mudahan ya, meskipun ini pengajian pada bersender, pahalanya setengah. Kalau Pak RW pahalanya setengah, tapi banyak pahala dari rakyatnya, teman. Pak RW ini jadi nih ya, jadi anggota dewannya, Masya Allah. Mudah-mudahan aja ya. Saya 20 tahun jadi anggota dewan, Dewan Kemakmuran Masjid. Takbir Bapak RW, amin. Nanti ditandain Pak RW ya, pada saat pencoblosan tuh ditandain ya, warnain oleh Pak RW biar kelihatan ini pendukung saya. Terus setiap mobil-mobil pasangin stiker, kalau stikernya besok dicopot berarti itu tidak bersama Pak RW. Pak RW besok keliling masangin stiker di rumah-rumah itu di mobil. Ini pendukung saya bukan nih. Kalau besok mobil itu stikernya lepas, bukan pendukung saya. Itu merdeka namanya Pak ya. Merdeka yang pertama, merdeka hati. Ibu dan Bapak, rahimahullah, saat zaman medsos begini, hati kita terbelenggu ya, dengan sesuatu yang luar biasa. Coba lihat. Ini yang dilihat tulisan, tapi yang sakit hati. Nah, itu medsos. Dulu orang tidak mungkin gibah sendirian, nggak mungkin. Masa gibah sama Tihan? Ini dengan handphone saja dia bisa gibah. Dulu orang tertawa sendirian itu disebut orang gila. Sekarang dia lihat handphone aja ketawa sendirian. Ini luar biasa. Dalam genggaman bisa merubah semua. Yang soleh bisa jadi salah, yang salah mendapat musibah. Makanya handphone ini. Saya baca seorang pengusaha kaya internasional itu dia masuk Islam karena handphone. Jadi sekarang dia masuk Islam itu sesuatu yang luar biasa. Dia mengatakan, kenapa Anda masuk Islam? Itu dia mengatakan, saya ini masuk Islam karena ingin terbebas dari handphone. Salah satunya. Karena handphone ini membuat saya bebas. Karena Islam membuat saya bebas dari handphone. Contoh, ketika saya masuk masjid, saya tidak membawa handphone. Saya simpan handphone di rumah, sehingga tidak ada panggilan telepon untuk rapat, tidak ada panggilan telepon tamu meeting dan lain-lain. Saya hanya mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang mu'alaf. Ya kadang-kadang kita nih, kalau Ustaz Dasat Latif mengatakan setan itu dibawa-bawa. Ya, lagi pengajian, bahkan sholat aja bunyi handphone itu. Ketika bunyi diangkat, dia bilang, maaf, baru 2 rakaat, nanti saya sholat. Diangkat dulu. Bapak Ibu, coba lihat, Bapak Ibu kalau ke Mekah umroh, itu orang-orang Turki itu, coba, itu pernah lihat, orang Turki itu bawa handphone di sini. Dia kalau handphonenya berdering, diangkat dulu, lagi sholat. Tutup lagi nih. Dia bilang, saya lagi sholat, jangan kau ganggu. Nah, ini sih handphone. Ini terjadi. Silakan saksikan. Nanti mungkin saya berangkat umroh, nanti saya filmkan itu ya kalau ada, buat jadi saksi. Tapi itu kenyataan. Dan
Si orang ini saya lupa namanya, orangnya gagah, mobilnya Lamborghini, Ferrari, ya. Rolls Royce, kalau kita Rolls Roycean, itu subhanallah. Dia bilang handphone ini, Islam ini membebaskan saya dari kutukan handphone saya. Karena ini kutukan, duduk di telepon orang, panggilan meeting, wah macam-macam. Tapi begitu masuk masjid dia bilang hanya Tuhan saya memanggil saya. Saya bebas dari handphone saya bebas dari usaha dengan urusan manusia. Hari ini saya duduk bersama Tuhan saya. Itu malam. Kita nggak tahu apa yang membuat kita bebas. Mungkin ada tagihan di rumah sehingga segera ke masjid. Atau mungkin bertengkar sama istri, makanya lama di masjid. Karena ada orang, Pak Ustadz Ahmad, kalau ada orang itikaf lama itu antara dua, dia menegakkan ketakwaannya kepada Allah. Yang kedua, karena memang bertengkar sama istrinya, dia takut pulang. Nah, itu juga harus dia teliti gitu ya. Mungkin tugas Pak RW juga dia mendata. Gitu. Jadi bebas hati dari belenggu, ya. Makanya syukur kemerdekaan. Syukur itu ada dua, ya. Syukur itu ada dua. Satu, apa syukur itu Pak? Menikmati yang ada dan tidak pusing dengan yang tidak ada. Dulu kakek saya di Sukabumi, Masya Allah, beliau bisa jalan di atas air, ya, di atas air. Jadi sejadah digelar di atas air, sholat, ya, biasa aja. Saya ini luka dulu, darah, itu ditutup masih itu. Kakek cukup, tempelin, tutup pakai daun singkong, sorenya kayak dijahit nih sampai sekarang. Ini kakek. Karena beliau itu makan tidak boleh memakan sesuatu yang tidak jelas. Misalnya dikasih kue oleh tetangga, nggak dimakan sama kakek, bagi aja sama cucu-cucu. Karena kakek khawatir dari kue itu ada minyak atau apa yang tidak jelas. Sehingga goreng ikan, ikannya dari kolam, minyaknya harus meres sendiri dari kelapa. Nggak mau minyak-minyak yang lain. Kakek, ayam dikirim tetangga nggak makan, harus motong sendiri. Subhanallah tuh ya. Kalau kita kan rezeki, nggak tahu halal haram jelas. Makanya jangan mencampur adukan halal dan haram begitu. Ya kakek-kakek berangkat ke Bali. Kata anaknya, hati-hati di Bali banyak makanan digoreng pakai minyak babi. Sampai di Bali kakeknya lapar. Bang, ini apa? Ayam goreng. Minyaknya apa? Minyak babi. Haram, saya nggak mau. Datang lagi dia ke bebek goreng. Ini apa? Bebek goreng. Minyaknya apa? Minyak babi. Haram, nggak mau saya. Makin sore makin lapar, pusing. Waduh, susah nih nyari halal di sini. Ada tulisan babi goreng. Dia datang deh. Ini apa bang? Babi goreng. Minyaknya apa? Bimoli. Nah ini aja. Yang penting bukan minyaknya kan. Dia bilang kan cucunya bilang banyak minyak babi. Nah ini kan babi goreng. Hanya minyaknya bimoli. Saya ada lihat tulisan katanya halal, aman ini. Ini aja. Ini bang. Saya mau nih katanya babi goreng yang minyaknya bimoli. Insya Allah. Ini bukan promosi, pas kebetulan aja. Kadang-kadang kita itu tidak mensyukuri apa yang ada. Mendapat sesuatu tidak dinikmati, malah pusing. Rumah kecil, pusing. Padahal Allah sudah kasih rumah, maka nikmati rumah itu meskipun kecil. Karena tidak dinikmati juga tetap kecil. Mau uring-uringan tetap segede gitu rumahnya. Begitu uring-uringan mau gedean gitu. Dan yang rumahnya mewah 3 lantai juga belum pernah sekali tidur. Kepalanya di lantai 3, kakinya lantai 1. Itu tidur tiap malam keliling, tiap kamar keliling-keliling. Ini tidur itu satu kamar berdua dengan istri, itu pun kalau damai. Kalau tidak damai, masalah. Mau kasur semewah apapun. Maka bagaimana mau merdeka di dalam kamar susah, di rumah bingung, ya? Halo? Nggak usah diiyahkan, dah kelihatan wajah-wajah.
Dapat rumah kontrak, alhamdulillah. Pasti Allah akan kasih lagi terus rumah. Tapi saya nggak punya rumah dan nggak ada yang punya, semua rumah mengontrak, betul nggak? Siapa yang punya rumah? Nggak ada, hanya aku-akuan doang. Meninggal, nggak ada apa-apanya. Justru kalau kita ngontrak sana ngontrak sini, alhamdulillah bisa merasakan banyak rumah. Yang punya rumah masih sendiri di situ aja bosan. Ya, ngontrak aman, pindah rumah beda halamannya, beda view-nya, ya kan? Nikmat aja dan tidak dinikmati memang begitu. Saya juga pernah ngontrak tuh, ngontrak sana, rumah ukuran anak nambah, ngontrak yang lebih besar. Tapi tetap sekamar berlima ngumpul. Anak-anak kamar 3, tetap yang satu yang dipakai. Dan selalu ada bunyi gerbuk, alah lari ke kamar, dekat bagian deh. Ya itu memang begitu. Makanya jadi ibu itu luar biasa. Anak ngangkot, beres anak sare, bapak ngangkot. Ya itu memang resiko. Makanya rumah gede itu belum tentu nikmat. Yang nikmat itu syukur, itu aja. Halo? Punya motor tahun 70, nikmati. Meskipun sering mogok dan tidak nikmati, tetap aja motornya yang itu. Uring-uringan juga tetap campur dorong. Itu lebih bagus, merdeka berarti. Tidak nyusahin orang. Yang kedua, jangan membandingkan nikmat yang ada dengan nikmat orang lain. Orang yang sudah merdeka nggak ada pikiran banding-banding, capek. Punya hidung kurang mancung, jangan dibandingkan dengan yang mancung. Yang penting lubangnya di bawah. Mau mancung lubangnya di atas. Kan pusing kalau hujan. Kemana bu? Hahono. Itu tuh Pak. Kita banyak membanding-banding, akhirnya capek. Makin membanding-banding, makin pusing. Terus kapan kita merdeka menikmati yang Allah titipkan kepada kita? Karena hidup itu begitu. Banyak jalan bagi kita untuk bisa merasakan nikmatnya hidup itu. Tetapi kadang nikmat itu diputus sendiri oleh kita. Ya. Tetangga punya ini dibandingkan, punya ini dibandingkan. Terus kita kapan menikmati yang punya kita? Ini musibah. Maka hati kita jangan terbelenggu. Damaikan. Lihat istri lewat, pusing. Istri orang lewat, lebih pusing. Kayaknya di sini banyak yang kencing manis. Karena Pak, kalau gula darah bisa disembuhkan, diabetes bisa disembuhkan. Yang sulit disembuhkan tuh kencing manis, penyakit kencing manis. Melihat yang manis suka pengen kencing. Nah ini masalah. Ini agak susah disembuhkan penyakit. Tenang Pak, tenang. Belum, ini baru pemanasan. Setelah ini kita akan, sebelum ditutup nanti kita akan senam sholat ya. Jadi senam derivasi dari gerakan sholat. Dan ini subhanallah, saya meskipun gemuk, alhamdulillah jauh dari penyakit ya. Alhamdulillah. Kalau Pak RW sih aman insyaallah ya. Udah namanya apa namanya? Kalau atletis ya. Meskipun bukan atlet ya. Kalau Pak Komandan beda lagi ya Pak Komandan. Sudah lama latihannya, sekarang tinggal ibadahnya. Dulu kan, wah di lapangan terus, gitu kan. Sekarang kadang siap-siap kan gimana ya? Ya orang lewat, mana? Aduh, gitu terus. Lama-lama banyak orang jantungan kalau lihat komandan. Iya, coba prajurit kalau lihat komandan, komandan begini, banyak yang engap kayaknya sakit jantung. Tapi alhamdulillah sekarang hidup dengan masyarakat takbir Allah lepas. Itu kehidupan. Saya pernah dulu, dia orang lewat, apaan itu? Pelatah banget. Lewat, nih, aneh gitu. Makanya siap kita harusnya begitu. Allah, langsung ke masjid dengan azan. Ini kadang-kadang ya itulah, udah merdeka hati kita. Maka tentu yang pertama syukur bil jasad tubuh. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ada yang hafal? Nah, Pak RW hafal. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Jadi ya kata Dewan. Ya. Masya Allah. Jalil aja apa? Padahal ada Ustaz di sini. Tapi Ustaz memberi kesempatan ke Pak RW. Meskipun sambil bingung. Ya luar biasa Pak RW. Saya minta stiker hari ini Pak RW. Ya. Keliling. Boleh kan mendakwahkan orang soleh, wajib hukumnya. Kalau orang berjuang mencari pemimpin, ya, dengan cara yang luar biasa, padahal pemimpin itu akan merusak negeri. Mereka menghalalkan berbagai cara, membeli sana, membeli sini. Makanya bagi saya politik uang itu boleh Pak, untuk membeli suara bagi orang soleh. Wajib kalau perlu dibeli supaya orang soleh itu bisa jadi pemimpin. Jangan bengong. Haram. Mereka mah udah jualan. Kita baru haram doang. Haram. Mereka mah jualan tiap hari keliling bagi-bagi, ya kan? Kita masih mengharam-haramkan, ya. Maksud saya membeli suara untuk menegakkan negeri ini dengan orang-orang soleh. Kalau saya hukumnya wajib, ya, daripada dibeli oleh orang-orang yang merusak negeri. Bapak keluarkan duitnya Pak. Siapa ya? Nggak ada hubungan kata begitu. Itu kenapa jadi kauran? Ya, pasti. Kalau tidak membeli dengan uang, maka beli dengan kemampuan kita, mendorong supaya saudara kita yang taat ibadah jadi pemimpin, supaya keputusan-keputusannya bisa dikondisikan karena Allah. Orang soleh begitu, orang rajin di masjid, ya, maka putusannya karena Allah. Bil jasad wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi fungsi utama manusia apa? Ibadah. Ibadah yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksud ibadah di sini apa? Salat 5 waktu. Fungsi utama manusia ini salat 5 waktu. Fungsi utamanya. Bagaimana disebut orang ibadah? Merdeka, ngangkat tangan aja susah. Bapak Ibu, ini imam tadi lama, aman di sini. Ilmunya sudah nyampe. Coba di tempat lain, lama sedikit imam bunyi. Sampai imam stres. Kadang-kadang begitu. Iya. Ini jadi imam di deheman. Coba Bapak jadi imam, di belakangnya ada dehem. Ya imam tegang. Sholat aja hitung-hitungan sama Allah. Di Cianjur Pak, di Cianjur, saya saksikan sendiri ke Cianjur. Ada ibu-ibu itu ya bisa ruku dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Ruku gitu. Iya. Nanam padi di sawah. Iya. Ruku aman, gak ada yang dehem. Coba di sini imam ruku sebentar agak lama bunyi. Itu dikasih tahu harus segera angkat. Ini orang nanam padi di sawah ruku berjam-jam, gak ada masalah, aman. Tapi ketika rukunya kepada Allah, hitung-hitungan waktu itu. Halo? Yang ngangkat besi, sampai ke sini, 200 kilo diangkat, ya. Disurahin bisa, begitu ngangkat Allah berat, pada nggak ngangkat apa-apa, cuman Allah Akbar, itu doang. Aneh, memang banyak yang aneh. Maka fungsi utama manusia adalah ibadah. Meskipun ada fungsi lain, ada lagi, ada sebagai RT, sebagai RW, ya, sebagai pebisnis, sebagai pedagang, ini fungsi, sebagai guru, sebagai ustaz. Tapi jangan sampai fungsi-fungsi itu mengalahkan fungsi utama, yaitu ibadah. Jika fungsi-fungsi yang lain itu mengalahkan fungsi utamanya, yaitu ibadah kepada Allah, sholatnya ditinggalkan, maka dia disebut manusia error. Manusia apa? Error. Ibu masak, kalah tuh sholat oleh masak. Tapi nanggung Pak Ustadz, ini pas masak aja. Dah ibu masaknya setengah 12 itu, ya pasti nanggung. Ini lagi ngocek itu ajan, nanti bentar. Memang salah siapa? Kita yang ngatur waktunya.
nyuci baju jam 11. Ya iya belum kering, harus jemur dulu. Sholatnya diperlambat, begitu sholat takut hujan, baru takbir bunyi kecerak, Allahu Akbar, hujan. Nah mulai tegang, kalah juga Allah tuh sama hujan. Begitu kehidupan kita. Ibu bapak punya ini handphone, apa fungsi utamanya? Telepon. Ini fungsi utamanya komunikasi, telepon. Tapi di dalam handphone ada fungsi lain. Apa saja? Apa Pak? Main game. Ya, Masya Allah. Ada lagi fungsi Al-Quran. Ada lagi apa? Fungsi kamera depan. Itu untuk selfie, sukesi, ya. Atau main TikTok di dinding. Ada? Itu ya. Atau pemutar musik. Ketika kita menyetel musik, mutar musik, ada telepon masuk, diangkat, nyambung tidak? Nyambung. Berarti handphone ini masih bagus atau error? Masih bagus. Tapi kalau kita lagi nyetel musik di telepon diangkat tidak nyambung, ini handphone ini error atau bagus? Error. Kalau handphone error ini bagus atau rusak? Rusak. Kalau handphone rusak harganya murah atau mahal? Murah. Itulah manusia, jika sibuk dengan urusan dunianya dan lupa ibadah kepada Allah, lupa kepada fungsi utamanya, disebut manusia error. Dan res manusia error itu disebut manusia rusak. Manusia rusak itu harganya murah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di hadapan manusia hebat, rumahnya mewah, wah, orang menyebut-nyebut namanya, tetapi dia tidak ibadah kepada Allah, disebut manusia error, harganya murah di hadapan Allah. Meskipun di hadapan manusia dia dipuji, disanjung, Masya Allah, tapi di hadapan Allah murah. Apa artinya? Dan manusia itu adalah hakikatnya antrian menuju kematian, ya. Maka yang paling utama rasa syukur bil jasad itu, kita masih diberi kesempatan hidup, itu adalah syukur. Maka manfaatkan hidup ini sebaik mungkin untuk berbuat yang terbaik. Saya pulang ke Sukabumi minggu lalu Pak, datang ke sana mau takziah, mau ziarah kubur ke ibu saya, karena biasanya Sabtu itu saya ziarah ke ibu. Tapi sampai sana dapat kabar teman SMA saya meninggal, dan akhirnya saya takziah. Saya merenung, ya Allah, dia sama-sama umurnya dengan saya, tapi hari ini dia diambil oleh Engkau. Saya masih hidup, masih diberi nikmat, masih harus banyak syukur. Masya Allah. Bapak-bapak di sini kan kelihatan ada yang sudah meninggalkan dunia hitam, rambutnya putih semua. Ada yang sudah meninggalkan dunia kegelapan, jidatnya terang. Ya. Karena dunia kegelapan udah tinggal, dia terang beneran. Kalau dibuka kopiah terang. Itu meninggalkan dunia gelap. Kalau rambutnya putih meninggalkan dunia hitam. Jadi bersyukurlah kita masih hidup, masih diberi kesempatan, bisa berdiri kokoh, jasad tubuh ini masih takbir bersama dengan jamaah, ya kan? Kenapa zaman Rasulullah SAW ketika Rasul itu selesai sholat menghadap ke jamaah, menghitung siapa yang tidak hadir? Subhanallah. Mana si Fulan? Ya Rasulullah, si Fulan sakit. Dari mana engkau tahu dia sakit? Tadi ketika aku mau berangkat ke masjid, aku jemput, ternyata dia sakit ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau begitu setelah zikir kita datangi rumahnya. Siapa yang membawa dinar, keluarkan dinar, jadikan sedekah untuknya. Masya Allah, itulah perhatian Rasulullah SAW dalam jamaah. Jadi Bapak Ibu ketika jadi imam, nengok ke belakang itu ada hujahnya. Rasul itu melihat siapa saja yang tidak hadir dalam jamaah. Memang kalau dulu kan tidak begitu banyak, ya. Kalau sekarang ditengok-tengok, si Anu mana, si Anu mana, si Anu mana. Ada 10 yang nggak ada. Masa kita pulang ke sini 10 itu keliling, kan nggak lucu. Ya, kalau sekarang Masya Allah. Tapi setidaknya tuh saya belajar di Baitul Ma'mur Bali, Pak. Baitul Ma'mur Bali itu, Pak, ini juga mungkin ilmu buat kita. Bapak, Ibu pernah ke Bali, ke Baitul Ma'mur namanya, di Jalan Batu. Saya pernah ceramah 2 kali di sana. Subuh itu Pak, subuh jam 5 kurang lebih di sana waktunya. 5 kurang 10. Jam 4 saya datang, udah nggak ada parkir, udah nggak bisa masuk ruangan masjid, penuh orang. Ya, sholat subuh itu penuh sampai ke tangga-tangganya penuh. Saya kaget, hanya karena saya ustaz, jadi dikasih space parkir.
ruangannya masuk ke ruang BKM, ada dikasih sejadah di depan khusus untuk tamu. Ya, saya duduk di situ. Kemudian saya tausiah. Beres tausiah saya ketemu dengan Pak Bambang, pendiri masjid itu. Saya bilang, Pak, kenapa masjid ini kok kelihatan subhanallah? Masyarakat Muslim di sini tidak terlihat, tetapi ini masjid. Pertama, Pak Ustadz, masjid jarang di sini. Izin masjid susah. Yang kedua, Ustadz, dulu saya bangun masjid ini ketawain. Bahkan masyarakat Muslim mentertawakan masjid. Saya bangun masjid. Kamu ngapain buang-buang duit katanya? Bangun masjid di tengah-tengah orang yang tidak ada Islamnya. Subhanallah itu. Sekarang Pak Ustadz, saya ini kebingungan menjamu jamaah. Saking banyaknya dari semua penjuru Bali itu datang hanya untuk sholat subuh berjamaah di situ yang terjangkau. Ya, dan sekarang banyak rumah-rumah mereka itu dibeli oleh orang Muslim. Subhanallah, hanya karena masjid ini dibangun. Tapi kok bisa jamaah banyak? Suatu ketika ada orang Muslim meninggal, datang keluarganya, dibawa jenazahnya dan mengatakan, Pak, tolonglah Pak, kami nggak ada yang mampu memulasara jenazah, mungkin dari masjid ini. Terus beliau bilang, maaf, ini sering ke masjid ini nggak pernah Pak, jamaah bukan, maaf, kami bukan tidak mau bantu. Kami hanya membantu buat jemaah saja. Mohon maaf. Oh Bapak, nggak bisa. Mohon maaf. Kami bisa bantu, tapi hanya untuk jemaah kami. Oh Pak, kami janji Pak, agar kami makmurkan masjid ini. Kami kasih tahu nanti, siapa yang meninggal, yang tidak masuk masjid, tidak akan diurus. Ya, subhanallah Pak. Dari situ, buat semua orang Muslim di sana merasakan bagaimana takutnya kalau tidak diurus. Karena di Bali kan ngaben mahal, diurus oleh seluruh rakyat. Ini di sana orang Islam nggak ada yang ngurus, maka kalau bukan masjid nggak ada yang ngurus. Akhirnya penuh masjid itu, setiap sholat itu penuh. Kenapa? Takut diabsen oleh malaikat dan dia tidak hadir di sini. Ya, sehingga kalau dia bukan ahli masjid, meninggal tidak diurus oleh masjid. Takut dan semuanya ke masjid. Subhanallah, coba aja dicek. Dan sekarang dikasih tanda Pak masjid, rumah-rumah Muslim itu tanda, kasih tanda stiker hijau, sehingga kalau kita ngasih proposal tidak akan salah. Ya, kasih hijau. Ya, misalnya jamaah al-falah, kasih tanda, teng tempelin, sehingga kita tahu ngasih proposal informasi tentang kegiatan masjid nggak akan salah kamar, istilahnya gitu. Tapi jangan dikasih tulisan spanduk di sini, maaf yang bukan jamaah meninggal urus sendiri, nggak usah. Ya, urus sendiri, kasihan urus sendiri nanti. Tapi tetap itu salah satu bagian bagaimana caranya memakmurkan. Nah itulah luar biasa. Ya. Yang kedua, syukur bil walad. Dalam menikmati kemerdekaan ini, sudahkah kita banyak bersyukur untuk orang tua kita? Coba saya tanya Bapak Ibu, siapa yang ibunya meninggal duluan? Angkat tangan. Yang ibunya meninggal duluan, angkat tangan. Yang ibunya meninggal duluan. 1, 2, 3, 4, 6. Yang bapaknya meninggal duluan. Oh lihat, bapak meninggal duluan lebih banyak daripada ibu. Maka bapak jangan tenang-tenang. Ini meninggal duluan. Ya, testimoninya begitu, meninggal duluan. Makanya ibu-ibu bahagia. Makanya saya ajarkan bapak-bapak jadilah orang miskin. Ya, jadi orang miskin Pak. Apa punya rumah atas nama ibu sama istri? Setuju ibu? Setuju. Mobil atas nama istri? Setuju Bu? Setuju. Sawah atas nama istri? Setuju? Setuju. Begitu bapak meninggal disidang di hadapan Allah, bapak orang kaya, ya Allah. Rumah atas nama istri ya Allah. Mobil atas nama istri. Sawah atas nama istri. Kamu miskin, masuk duluan ke surga. Alhamdulillah. Masuklah di surga dengan bidadari 7 berenang sungai madu ya. Ya tunggu istrinya belum datang, ternyata istrinya lagi dihisap. Ratusan tahun istrinya dihisap. Suaminya udah senang-senang dengan bidadari baru datang. Dari mana mah? Dihisap. Makanya ibu mau lama dihisap mau sebentar? Mau sebentar, balikin lagi atas nama suami ya. Biar suami aja yang tanggung jawab. Ini suami dia kemana atas nama istri stres Bu, nanti dipanggil oleh Allah di sana ya. Karena harta itu halalnya dihisab, haramnya diajab. Harta, lu aja. Halal dihisab, haram diajab. Jadi yang mana terserah. Mau lama hisabnya silakan ya.
Bangga, ini udah atas nama saya semua Ustaz. Iya, suami mana? Ada, tapi sebentar lagi meninggal. Dia tenang, kalau masuk surga itu langsung tanpa hisab. Kenapa? Semua udah atas nama istri. Masya Allah. Gak kebagian suaminya kebagian masjid doang atas nama dia. Alhamdulillah. Tapi Pak Ustaz, waktu suami saya membangun masjid, sombong Pak Ustaz. Wah, ria, umumin ke tetangga, itu masjid saya. Hilang nggak pahalanya? Hilang pahalanya. Tetapi ketika banyak orang sujud di sini, pahalanya mengalir terus kepada dia. Setiap orang baca Quran di sini, pahalanya mengalir terus. Dia mungkin hilang pahala saat mendirikan masjid, tetapi dia akan dapat pahala terus menerus ketika masjid ini makmur. Itu resiko. Bapak bangun masjid, bukan karena saya di masjid nggak akan berdiri kokoh. Oh, hilang pahalanya, hilang. Tetapi ketika orang datang terus ke masjid sholat, bapak yang hilang pahala, nambah lagi pahalanya. Kenapa? Orang sujud, orang baca Quran, orang zikir, pahalanya ngalir terus. Tuh, imbas. Makanya ibu bangga punya rumah atas nama ibu, sawah sama ibu. Itu hisabnya berat. Ini masjid atas nama kita. Ya nggak? Iya, aman masjid. Meninggal disolatkan di situ. Masya Allah, luar biasa. Masjid, sekolah. Saya kan waktu itu saya cerita tentang siapa? Main sepak bola namanya? Lupa lagi. Memang kalau udah tua tuh dipelihara ya. Sadio Mane itu kan miskin, Senegal, ya, susah. Tapi Allah jadikan dia orang kaya. Sekali kontrak 299 miliar sekali kontrak. Apa yang dia lakukan? Dia bawa uang itu ke kampung yang di Senegal. Dia bangun masjid, dia bangun sekolah bola, dia bangun aula. Dan dia panggil orang-orang miskin di sana. Satu orang miskin dapat $70 tiap bulan. Wartawan bertanya, Mane, kenapa kau tidak membeli Lamborghini? Kenapa kau tidak membeli Ferrari? Padahal kau sanggup membelinya. Apa kata Sadio Mane? Wahai saudaraku, apa yang bisa dikerjakan Lamborghini untukku? Apa yang bisa dikerjakan dia? Ketika aku pakai, aku jadi sombong, aku jadi bangga diri. Ketika aku simpan di garasi, dia tidak punya pekerjaan untukku. Hanya hisab yang akan menunggunya. Tapi ketika aku bangun masjid, orang sujud, aku dapat pahalanya. Orang baca Quran, aku dapat pahalanya. Masya Allah, harga Ferrari dengan masjid sama 3 miliar misalnya. Tapi yang 3 miliar ini jadi bangunan masjid. Setiap tidur pun kita ada orang sholat di dalamnya, mengalir pahalanya. Baca Quran, mengalir pahalanya. Kita tidak datang ke masjid pun didoakan orang. Masya Allah, luar biasa. Ini Sadio Mane bukan ustaz, bukan kiai. Ya, halo, pemain sepak bola. Maka bapak jadilah pemain sepak bola. Ya, biar jadi Sadio Mane. Jadi apa namanya? RW Cup. Lumayan lah itu juga. Pas Agustusan nanti main bola ya. Kita mah belum merdeka. Orang main bola tuh nggak merdeka pak. Satu bola direbutin rame-rame. Kurang hatinya kurang bersih. Jadi coba kalau kita mau bersih hati, bagi-bagi. Silakan bagian kamu. Ini masukin, ya. Giliran saya masukin lagi. Aman. Ini satu dikejar sampai nendang-nendang orang, sikut orang. Dan yang lebih parah tuh ada wasit di situ. Wasit itu kerjaannya mondar-mandir sana sini hanya mencari kesalahan orang. Itu wasit, betul kan? Orang benar dibiarin, tapi orang salah, setiap kesalahan orang dicari oleh dia. Itu wasit. Maka hidup ini jangan seperti wasit, mondar-mandir sana sini hanya mencari kesalahan orang. Ya, wasit sepak bola. Nyari kesalahan orang terus, betul nggak? Orang benar dibiarin aja dia. Ini orang salah, ini wasit. Halo? Dan jangan seperti orang wasit pemain sumo. Iya, lagi jauhan dibiarkan, begitu dia berpelukan dipisahin. Ini wasit sumo nih. Orang berpelukan dipisahin sama dia. Wasit sumo tuh. Wasit sepak bola mondar-mandir nyari kesalahan orang. Maka hidup janganlah jadi wasit sepak bola. Sana sini nyari kesalahan orang. Ini Ustaz Dadang, saya tahu dia. Ayo aja, Ustaznya lagi makan tenang, dia ngomongin Ustaz. Gimana kita kapan bahagianya? Kapan merdekanya hati ini? Halo? Orang sholat, yang ini kunut, ini nggak kunut, diomongin. Yang diterima oleh Allah kan kita nggak tahu. Ayo ngomongin kunut, dia juga belum tentu diterima. Makanya subhanallah, ya. Kan nanti kasih bonus senam sholat, insya Allah supaya sehat-sehat. Ya. Dan kita rutinkan Pak, boleh?
tiap sebulan sekali mungkin senam sholat ya. Ini penting karena ada beberapa kejadian orang yang sakit dengan izin Allah dengan senam sholat ini sehat. Dan kita ada sekarang terapis pijat getar saraf. Mungkin Pak Haji Dita nanti bikin program untuk masyarakat ya. Itu bagus Pak, yang stroke ya, yang sakit gula darah tadi, kecuali kencing manis bisa dipijit. Terapi getar saraf. Jadi terapi dari wudhu. Ya, jadi bagi yang masih punya orang tua, muliakan orang tua, sempurnakan. Dan saya berkaca kepada seorang pengusaha kaya di Jakarta, ya sahabat saya sekarang lagi umroh. Dia kaya raya Pak, dari dunianya kaya raya. Tetapi dia pun membangun beberapa masjid di mana-mana. Ya, mungkin Bapak boleh nanti ketemu beliau kalau beliau mau ketemu Bapak. Ya, nah memang agak susah ketemu. Saya punya impian yang luar biasa. Beliau ini seorang pengusaha kaya batu bara. Sekali kontrak kalau 1 juta metrik ton itu kan kurang lebih 4 triliun, ya kurang lebih. Ketika akan kontrak batu bara nih Pak, jam tangannya patek, harganya 3,5 miliar. Bajunya biasa, polo biasa 50.000, tapi jam tangannya dia. Sepatu biasa, ya hanya jam tangan doang. Jadi begitu jam tangan diangkat, siapapun yang punya duit melihat jam tangan itu langsung tanda tangan. Ini jam tangan 3,5 miliar. Kalau kita jam tangan samiliar, istri pergi, suami pergi, jadi samiliar, sami liar, itu namanya samiliar. Samiliar, istri pergi, suami pergi, ini samiliar. Saat dia akan tanda tangan kontrak Pak, ditelepon masuk, begitu telepon masuk dilihat ibunya, diangkat. Ya Ma, Ji, Mama pengen donat. Ibunya nggak nanya kamu lagi apa nggak, Ji, Mama pengen donat. Disimpan tuh balpen, dia mengatakan mohon maaf ibu saya telepon. Dia keluar dari ruangan, dia pakai mobilnya, dia cari donat, dapat ceko, dia pulang ke rumahnya, dia datengin ibunya, dia buka tuh donat, dia suapin ke mulut ibunya. Ibunya mengatakan, Ji, kan ada sopir, ada pembantu, kenapa harus Aji yang beli? Mama, aku khawatir donat ini donat terakhir yang aku suapkan ke mulut engkau. Subhanallah, mulia. Hanya ibunya dia bilang. Dia bilang, saya ini ditinggal ayah usia SMP kelas 2. Dan saya hidup sampai kuliah itu ibu saya yang berjuang. Dan saya tidak mungkin meninggalkan ibu saya. Meskipun ada dimanapun. Saya di Amerika, ibu telepon, saya terbang. Meskipun berapa tiketnya saya bayar. Kenapa? Demi ibuku. Aku khawatir ibu tidak aku saksikan saat meninggal. Subhanallah. Makin kaya dia makin berpikir bagaimana ibunya. Itu luar biasa. Dan saya kalau ketemu ibunya, Masya Allah ya, ibunya kalau bilang Ji, Ustaz Dadang kemana? Langsung telepon, Ustaz bisa ke rumah nggak? Kapan? Sekarang. Mobil saya genap platnya. Ambil, cari-cari mobil ganjil. Cepetan ke sini kan. Ada apa? Pokoknya penting. Hanya karena ibunya nanya, Ustaz Dadang, apa kabarnya? Misalnya gitu. Datang ke sana pakai rental mobil karena ganjil, berangkat ke Jakarta. Sampai sana, Ma, Ustaz udah datang. Ibunya ketemu doang. Ustaz sehat, alhamdulillah. Iya makan Ustaz. Iya Bu, udah siapin makan. Makan. Ustaz salam buat keluarga ya. Mama mau istirahat, boleh? Boleh. Udah gitu doang. Kasih duit aja 5 juta. Udah pulang. Itu doang. Kalau tiap hari saya diundang gitu, Masya Allah. Gak usah ceramah-ceramah gini ngapain? Iya. Bapak mau kemana? Kalau saya disiapin sekarang Pak nanti aja. Bapak ini geran, orang masih amplop diamplopin. Itulah pentingnya Pak. Makanya kaya itu penting, ya. Kaya itu penting untuk membangun apa? Kebaikan. Makanya saya doakan semua jadi orang kaya, ya. Insya Allah banyak uangnya, makmur, bisa berbagi, bisa membangun kebaikan. Ada juga orang sini, ada. Pinjemin mobil sama saya pakai dakwah mobilnya, Masya Allah, luar biasa, berkah. Tentu ini kebaikan dan tidak mungkin Allah itu melepaskan hitungannya. La tuhsuha, tidak akan mungkin lepas dari hitungan Allah. Ya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, yang terakhir syukur bil silah apa? Syukur bil mal. Merdeka kita bisa menafkahkan harta dengan leluasa. Ya, kalau kita belum merdeka masih nahan-nahan, ya
Saya kan udah bilang ke Pak Ustadz, kalau bisa kotak amal nih, itu beratnya 50 kilo, ya, pakai sensor, pakai roda. Jadi kalau orang jalan, kalau dia nggak bawa duit tuh, kan susah tuh, diangkat berat, dia dorong susah. Kata temennya, kenapa lo? Gak bisa digeser, berat, ya berat. Masukin duit dong, nggak bawa, pinjam dong, pinjam. Begitu dimasukin duit, jalan, gitu. Kalau nggak dimasukin duit, dia diem aja, didorong susah, diangkat berat. Dan kalau bisa itu sensornya itu bikin sensor sensitif. Jadi kalau duitnya 2.000, jalannya pelan. Kalau 50.000 ngacir nih, ketahuan, 2.000 ya, gitu. Kalau itu memaksa dong Ustaz, khud min amwalihim shadaqatun tutahhiruna biha. Ambil tuh harta dari orang kaya itu untuk membersihkan hartanya. Masa ke toilet aja berani masuk toilet kalau dia bawa duit. Nih ke masjid, kencreng, lewat aja, kotak amal. Di luar banyak macet, di masjid jarang macet, nggak ada stopan, lancar, kotak amal, ya kan? Sekali orang nyetok duitnya 2.000 ditutupin lubangnya, takut ketahuan. Begitu 50.000 dia sekol temennya, ada apa? Susah masukinnya, ada gocap, itu susah. Makanya nih Bilma harta, udah biasa. Harta saya ada di orang lain pakai ibadah, berpahala pahalanya. Kita nggak tahu, Allah Maha Adil, pahala dan dosa tidak ditampakkan. Kalau seandainya pahala dan dosa ditampakkan di dunia, masya Allah nggak akan hidup bahagia Pak, bener. Nih kita sholat dapat berapa karung pahala kira-kira? 1 karung. Sholat 1 karung pahala. Begitu beres ke imamin, beres ini sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, sekarung, udah. Wah gimana keluarnya? Senyum kepada teman, dapat lagi sekarung. Salaman, dapat sekarung. Wah itu pulang dari masjid berkarung-karung pahala. Susah kesini, waduh keluar susah, masuk susah, tersiksa, masuk rumahnya kecil, masukin pahala, takut diambil orang. Subhanallah. Dan kalau kita bikin dosa, misalnya jendol di sini, cemberut sama tetangga, penom. Musuhan ke istri, penom di sini, nggak ada wajahnya kita. Makanya Allah kasih pahala dan dosa tidak ditampakkan di dunia. Biarlah dia memahami sendiri bahwa ada pengampunan Allah dan ada pahala yang tidak tampak kepada kita. Baik, berbuat baik saja setiap waktu. Karena hidup ini adalah mengumpulkan pahala-pahala kebaikan, dan hidup ini adalah antrian menuju kematian. Dan jadikan kematian kita husnul khotimah dengan banyak berbuat baik insya Allah. Dan jangan khawatir ketika kita melakukan pertolongan kepada orang, berbuat baik kepada orang, akadnya bukan dengan orang, tapi akadnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bantu orang dan orang tidak membantu kita, jangan menunggu balasan dari orang itu, karena sesungguhnya kita bantu orang, Allah sedang menyiapkan bantuan untuk kita dengan cara yang lain. Bisa keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, orang tua kita diselamatkan oleh orang lain karena kita sering membantu dan menyelamatkan orang lain. Itulah kebaikan. Bapak dan Ibu, sebelum ditutup, mari kita senam sholat dulu, ya. Baik, saya akan janji, insya Allah 10 menit selesai, karena ini contoh-contohnya saja, ya. Sebelum terakhir, saya ingin tes juga hafalannya, ya, Bapak Ibu. Tes hafalan menemukan halaman juz yang sudah saya sampaikan ilmunya. Tolong ini apakah dihafal atau tidak, ya. Juz 5 halaman berapa? 82. Siapa yang jawab tadi? Oh, dapat kulkas, ya. Insya Allah 17 pintu. Juz 10 halaman. Juz 10 182. Dikurangi dulu Pak, kurangi 1 kali 2, ya. Baik, kita sama-sama rumusnya hafalkan lagi, karena ini ilmu yang bisa diwariskan. Juz. Teriak sama-sama, juz. Ulangi, juz. Kurangi 1 kali 2, tempel 2. Juz 5 kurangi 1 kali 2, 8. Tempel 2, 82. Jadi tempel itu adalah setiap hasil kali ditempelkan 2, bukan ditambah, bukan jumlah. Jadi kalau hasilnya 8, tempel 2, 82. Kalau hasilnya 10 kali 4, tempel 2, jadi 102. Paham? Kita ulangi. Juz kurangi 1 kali 2, tempel 2. Juz 11 kurangi 1 kali 2, tempel 2, 202. 202. Paham ya?
Berarti juz 11 halaman 202. Juz 15 kurangi 1 kali 2 tempel 2 282. Juz 15 halaman 282. Ayatnya Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Itu adalah juz 15. Juz 30 halaman Pak RW udah benar ngitungnya 29 kali 2. Tinggal jumlahnya. Berapa? 58. Juz 32. Oh enggak ada, alhamdulillah Qurannya sama ya. Saya pikir dihitung juga 31, 32 kurangi 1, 31 kali 2 622. Dunia lain ya. Baik. Kalau gitu Bapak Ibu, kita senam sholat dulu sebelum kita suruk ya. Insyaallah. Saya ini enggak ada itu yang mic. Ada ya? Kita berdiri aja. Pertama dari pasti gerakan dari takbiratul ihram ya. Jadi kalau takbiratul ihram seperti ini, maka gerakannya dari pastinya adalah seperti ini ya. Bapak Ibu, ini angkat sambil napas. Sambil napas nih, tarik napasnya. Lepaskan saat turun tangannya. Tapi ketika narik tangan, kakinya dijinjit. Sambil narik napas, kaki dijinjit. Lepaskan. Bisa ya? Mari berdiri sama-sama. Ya. Jangan bersinggungan dengan teman. Ini dari pasti gerakan sholat, ya. Baik, bismillah, kita senang. Mungkin kameranya punten dari sini kali ya. Dari sini menuju sana, biar semuanya kelihatan yang lucu dan imut, ya. Saya belakangnya aja. Baik, sama-sama, Ibu Bapak, perhatikan. Pertama, gerakan takbir dari pastinya adalah gerakan seperti ini. Diangkat tangannya sambil narik nafas dan berbarengan dengan itu kakinya dijinjit. Tarik. Lepaskan. Ya. Ya. Latihan. Enggak apa-apa. Sehat insyaallah. Ulangi. 1 2. Ingat, Bapak yang tidak bisa mengangkat ke sini, ya. Ciri-ciri jantungnya ada gangguan. Jadi hanya segini nih, ya. Jantungnya ada gangguan. Kalau lewat ke sini, hatinya ada gangguan. Nah, segini aja, ya. Baik, sama-sama. Kita 5, hitungan 5, ya. Mulai. 1 2 3 4 5. Masya Allah, ini setelah merdeka namanya, ya. Ini 1 gerakan takbir. 2 gerakan ruku. Sebetulnya gerakan takbir ini 40 kali. Ya, 20 pelan. Ini 20 lagi agak cepat. Ya, ini insya Allah sehat. Ya. Berbagai penyakit tidak akan menghampiri. Ya. 2 gerakan ruku. Gerakan ruku ini takbirkan seperti ini. Ruku itu, ya. Nah, ruku. Sekarang senamnya dari gerakan ruku. Siapa yang sering sakit pinggang? Cung. Ada. Sakit pinggang ya? Hebat. Hebat. Wah, dia aja lihat. Hebat ruku, Pak. Allahu Akbar ruku. Ya. Nah, ini rukunya sudah bagus, ya. Ini lurus, kemudian pandangannya dibelakang sedikit sini, naikin sedikit. Nah, gitu ya. Jadi ketika Bapak melihat ke bawah, lihat ke bawah, ini tidak ada manfaat bagi tubuh. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu jarang sakit, karena rukunya benar. Ini tidak ada manfaat buat tubuh. Tapi begitu Bapak angkat ke sini, lihat ini. Ini ketarik, di sini ketarik ya, di sini ketarik. Perhatikan semua sama-sama. Silakan ruku. Rukunya ke kaki dulu sekarang. Semua lihat ke bawah sini. Sekarang domakan sedikit lihat ke depan. Apa yang dirasakan? Nah, itu tuh. Itu ruku yang sempurna sehingga ujung kepala ini sejajar dengan punggung. Itu sunahnya. Sunah ruku itu ujung kepala ujung kepala itu sejajar dengan punggung. Makanya diangkat sedikit.
tapi lihatnya ke tempat sujud. Ya, makanya sujud itu di sana tempat sujud. Bukan lihat ke kaki orang. Lihat ke tempat sujud. Ini yang dilihat jempol orang. Ya udah bisa. Ya, nah, rukuk. Baik, sama-sama rukuk lagi. Allahu Akbar. Turun, terus turun, lihat ke tempat sujud. Nah, rasakan di punggung, di pundak, di kaki. Rasa di pinggang. Nah, itulah satu ruku saja bisa menyempurnakan kesehatan tubuh. Nah, udah selesai, nggak usah lama-lama. Coba rasakan, sakit punggung hilang, sakit pinggang hilang hanya karena ruku. Dulu nggak ada dokter, ya, cukup dengan ruku yang baik. Nah, sekarang saya kasih senamnya supaya terbiasa ruku itu seperti itu. Ya, senamnya memang agak sulit sedikit. Ya, contoh senamnya dilebarkan. Contoh. Tenang. Ya, dilebarkan, diangkat tangannya. Ya, diangkat tangan sambil narik nafas. Tahan, turunkan badannya. Pegang pergelangan kaki, lihat ke depan. Ya, baik, sama-sama. Ingat ilmunya. Lebarkan, angkat tangan sambil narik nafas. Tahan nafasnya, turunkan badannya. Pegang pergelangan kaki, lihat ke depan. Lihat ke depan. Nah, baca subhanallah 1 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dah selesai. Nah, gerakannya 3 kali. Gerakan pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 1 kali. Narik lagi. Keduanya 2 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah terus. Dan yang ketiganya 3 kali. Nanti di rumah aja. Ini kan contoh. Ya. Baik, sama-sama. Gerakan pertama dulu dari takbir. Ya. Selebar bahu. Ya. Mulai angkat 1. Ya. 2. Masya Allah. 3. Ingat sambil digit ya, biar terasa. 4. Nah, apa ibu mau gini-gini doang? Ibu berjalan, kalau ibu susah ini doang. Orang lain. Coba di film lucu ibu. Yang kedua, ambil nafas, ya, dibuka lebar, tangan di samping, diangkat tangan ke atas sambil narik nafas. Tarik. Tahan nafasnya, turunkan badannya, pegang pergelangan kaki, lihat ke depan. Silakan. Selesai. Gimana, Pak? Saya bergerak. Apa? Saya bergerak. Ini luar biasa ya. Ini senam yang kedua. Senam ketiga itu gerakan sujud. Ya. Gerakan sujud, Bapak Ibu turunkan kakinya seperti ini. Contoh dulu ya. Turunkan kakinya. Duduk tegak. Pegang pergelangan kaki. Tarik nafas. Tahan, turunkan badannya. Nah, bisa ya? Ulangi. Lihat dulu. Ini gerakan, maaf, ibu-ibu mohon jangan tersinggung. Ini gerakan keperkasaan. Bagi yang kurang perkasa, beginilah. Turunkan. Ya, turunkan. Duduk tegak. Ini dilebarkan sedikit. Duduk tegak. Pegang pergelangan kaki. Tarik nafas. Tahan, turunkan badannya. Turunkan badannya sampai dagunya hampir menyentuh lantai. Selesai. Ingat, lihat di depan, jangan ke tanah, jangan ke kapet. Lihat di depan. Begini. Lihat di depan. Bisa? Masya Allah. Pak RW bisa? RW langsing. Yang ada ganjelan di perut, nggak usah dipaksakan. Ya. Ya, baik. Gerakan ketiga, duduk di antara 2 sujud. Disunahkan duduk di antara 2 sujud. Itu duduk di atas 2 telapak kaki. Sunah nih.
Di antara dua sujud itu. Bagi yang sering migrain, sakit kepala, duduk begini. Ya, ini obat untuk sakit kepala. Duduk begini. Lihat, duduk begini. Ya. Duduk begini. Oh, senam? Ya udah, senam sholat sini. Pegang lagi pergelangan kaki, ya. Mohon maaf, ini sujud, duduk di antara dua sujud, pegangnya adalah tempelkan tangannya di pangkal paha. Tarik nafas, turunkan badannya. Ya, selesai. Udah, bisa. Ya, itu yang keempat. Dan ini waktu saja, nanti kita berulang. Yang kelima, turunkan, lebarkan kakinya, turunkan pantatnya. Jangan nggak pakai aduk. Ini struktur aja nggak pakai aduk. Gitu ya. Bisa. Oh, duduk persoalan katanya. Ini bisa begini, turunkan, ya. Turunkan tangan kanan, sikut. Sikut kiri. Turunkan badannya. Ya, relax. Ini sikap pasrah. Ya, Masya Allah. Cara bangun. Pegang pergelangan kaki. Oleh tangan. Dorong sikutnya yang kanan atau yang kiri. Nah. Masya Allah. Ini bisa dilakukan setiap minggu, setiap subuh. Ya, boleh. Kalau kurang struktur saya subuh lagi nanti minggu. Atau setiap hari boleh. Yang penting hitungannya. Kalau seminggu sekali, bikin hitungannya 40. 40, ya. Ini semua standar 3. Kalau ibu bapak pemula cukup 5 cepat, 5 lambat 5 cepat. Pemula ya, jangan paksakan. Kemudian yang ini 3 tetap ya. 3. Yang tadi 3, yang duduk pasrah tadi terakhir 1 aja. Hitungannya 1 menit, 3 menit, 5 menit. Kalau udah kuat sampai 10 menit boleh. Dan kalau mau nyaman tidurnya, bisa yang susah tidur, duduk seperti itu, belajar tidur. Insya Allah pulas. Ini yang susah tidur, insomnia, obat ini turunkan begini. Ya. Nah ini pasrah. Relax. Tapi ibu jangan di hadapan suami, ini masalah. Gak ada masalah buat saya. Kalau ini relax kan? Oh enak. Kalau itu sampai punggungnya itu nempel ke lantai. Ini lebih bagusnya. Terakhir Bapak Ibu, kalau sudah punggung nyampe di lantai, berarti sudah sempurna gerakannya. Dorong Pak, dorong pakai sikut. Nah gitu. Ulangi Pak, ulangi. Pasrah. 3 kali. Ulangi, ya. Pegang pergelangan kaki. Dorong. Nah begitu. Ya Pak Ustaz, pegang pergelangan kaki, dorong. Nah gitu ya. Silakan semua nyobain bangunnya. Ya turun. Ya yang bisa turun. Bisa, turun. Terus Haris. Nah, mantap. Ya, enak. Betul ingat Pak. Senam ini sama dengan lari maraton 3000 meter. Iya. Pegang pergelangan kakinya. Ya, dorong pakai sikut. Ah, gitu. Kalau ikatnya ada di sini susah. Baik Bapak dan Ibu, ini ilmu sholat dan insya Allah di Bogor sudah akan dimulai bulan depan pelatihan gerakan sholat untuk kesehatan. Jadi mulai dari bab wudu, bab sholatnya kita sampaikan kembali, kemudian senam sholat dan terapi pijat getah sholat. Mungkin Bapak Ibu bonuslah nanti, insya Allah kita akan datangkan terapis ke sini untuk dipijat getah sholat. Kemarin alhamdulillah di Hotel Salak kita sudah testimoni seluruh karyawan Hotel Salak yang organiknya itu dipijat getah sholat. Mungkin di sini boleh jamaah yang mau, nanti saya datangkan terapisnya seharian Pak, tapi ya dari pagi sampai sore gantian kan.
Satu orang terapis itu bisa 15 sampai 20 menit. Jadi satu orang di terapi. Insyaallah. Wah, banyak dengan izin Allah yang lumpuh. Kami punya pengalaman ibu-ibu melahirkan anaknya di Sukabumi itu lumpuh Pak, ngesot. 5 tahun anaknya, ibunya mesti ngesot. Datang ke kami dengan izin Allah dipijit 7 kali pijitan. 8 kali dia datang ke pesantren itu membawa 3 truk, ada pisang, ada nangka, ya. Karena si ibunya sudah jalan normal, ya sudah biasa dengan izin Allah. Jadi ini ilmu sholat yang disampaikan Rasulullah SAW dan kita pelajari hari ini. Insyaallah. Demikian, ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Tidak ada pertanyaan, kita tutup saja kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Selamat merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.